dulu itu sound engineer senior itu dulu itu sangat amat galak. Jadi kalau lu datang tuh, misi mas saya dari band ini mau mixing, ngeliatnya gitu tuh dari atas ke bawah, ngeliat lagi ke atas lagi. Oh, ini coba gitu. Kan deg-degan loh kan. Nah, gue juga digituin. Jadi cobain. Nah mungkin dia ngelihat cara kerja gue itu tertata dan rapih, nggak berantakan, SOP-nya bagus. Dia nanya, lu belajar audio? Iya mas. Dari rental mana lu? Saya belajar di sekolah. Oh lu anak sekolahan gitu. Lu bisa nggak gini? Dites. Oh iya langsung. Iya, kan belum tentu gue bisa ya. Halo, selamat datang di Dose Creative Channels, Dozers. Kalau kemarin kita berbicara business owner-nya yang lebih visual, desainer gitu ya. Nah sekarang ya desainer interior juga. Tapi lebih ke banyaknya ke musik dengan lebih tepatnya professional audio. Nah bintang tamu kita kali ini adalah Pak Norman Hayadi ya. Wah gila ya. Hayadi. Kalau zaman sekarang Hajadi ya. Hajadi. Kalau dulu Hayadi. Kalau ntar nggak jadi. Nggak jadi. Samaan. Udah kelihatan kan pembicaraannya di mana. Ini gara-gara sering main remi bareng nih. Sama Penja, sama Nobon juga nih. Man, selamat datang di Dose Creative Channel nih. Nyari jadwalnya susah banget. Minggu lalu Synchronize Fest tuh ya. Oktober akhir kan, Synchronize Fest. Jadi perkenalan singkat. Jadi Norman ini adalah buat dozers ya. Dia itu seorang suami laki-laki. Badut sulap. Pengertian. Jadi Norman ini adalah salah satu apa bilangnya ya, bapak wajar. Jangan bapak, tua banget gue. Jangan bapak. Apa ya, sound engineer yang diakui lah ya. Kalau gue yang ngomong nih. Nggak diakui berarti. Iya, yang nggak diakui nggak ada kalau di Indo. Banyak juga lah pasti yang diakuin. Namun kiprahnya Norman di beberapa puluh tahun terakhir. Kayak tua banget gue gitu berapa puluh tahun ya. Enggak lah, di 2-3 tahun terakhir. Enggak lah. Gue kenal Norman 10 tahun udah kali ya. 10 tahun lebih. Dan Norman adalah mentor gue juga di professional audio, terutama di sound engineer. Dan sudah menjadi guru juga di salah satu universitas sound engineer ya, audio lah ya di Indonesia gitu. Nah, Man, kayak lagi ngobrol. Gue ini sih Man, gue tuh walaupun udah kenal lama nih, udah lebih dari 12 tahun nih gue sama lo ya. Dari 2007 gue sama lo kan. Dari gak ngerti apa-apaan, dimarahin. Itu coloknya ke situ. Sampai sekarang lo. Tapi gue belum tahu, atau mungkin gue lupa. Nah dulu tuh lo emang tujuannya emang mau jadi sound engineer? Waktu umur berapa nih gue tuh bocah mah kan dulu pengen jadi presiden, pengen jadi insinyur gitu kan, jadi dokter. Temen gue pengen jadi hansip, ya kan, nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi hansip, ya kan keren, seragaman gitu. Zaman dulu kan pakai seragam hijau gitu. Dulu kan, ini rada ngaco banget. Dulu nonton Unyil tuh kalau Pak Lurah datang sama hansip kan solve the problem gitu loh. Spesifik Unyil. Iya, nggak apa-apa sebut merek kan? Nggak apa-apa banget. Cuman menandakan umur kita Man. Iya, jadi kalau waktu kecil lu pengennya jadi hansip. Bukan lu temen lu ya. Oke, berarti lu jadi apa waktu kecil? Jadi, pengennya? Apa ya gue? Pengen waktu SMA pengennya jadi musisi lah. Standar kan ngeband gitu-gitu. Waktu SD? SD gue lupa jadi apa ya. Pembalap kali gitu. Pembalap asik. Pokoknya gitulah Kak. Tapi latar belakang bokap itu gak ada hubungan. Gak ada hubungannya. Dulu dia sempet kalau dengar cerita-cerita dia gak mau cerita sama gue kan. Iya. Kata saudara-saudara gue sih dulu Mbak Belu bandel juga tuh doain balap gitu, makanya gue dikasih balap gitu loh. Karena dia tahu resikonya lah. Iya. Gitu. Oh berarti bokap tuh pasti ngutang-ngatik mesin lah ya? Iya dulu ya. Makanya itu doyan lo ya? Kayak gue ngeliatin dia kan. Kayak keturunan deh. Ngeliatin dia aja. Dia personally ngajarin lo berarti? Enggak. Justru gue nggak boleh. Jadi zaman-zaman dulu tuh teman-teman gue pada balap motor, gue dibeliin motor paling terakhir.
Maksudnya udah bener-bener gede baru dikasih motor. Karena takut gitu ngebut-ngebutan. Ya emang nggak dikasih motornya kebut-kebutan ya. Malah dikasih motor dulu. Jadi dulu tuh gue pernah. Lu pasti nyewa motor, nyewa Enggak, ojek jadi lu. dulu kan SD kelas 6 apa SMP 1 gitu lah. Pinjem motor teman gue ngebut, set nyalip mobil isinya bokap gue. Iya. Ya udah pulang-pulang diomelin lah. Udah nggak jadi kasih motor gue. Gue jadi ngebayangin kayak lagi di film gitu loh. Terus pas nengok bokap lu. Iya, kamu tadi sore ngapain kamu? Gitu. Enggak, bokap lu tahu itu lu gimana? Lu nggak pakai helm Kan pasti. zaman dulu helm belum Iya, belum lagi terkenal umur, ya. Iya, belum terkenal. Helm belum terkenal Celana coba. pendek SMP kan. Terkesan kita kayak 60-an, 70-an gitu. Belum terkenal helm. Belum ada helm gitu. Belum ada helm. Oh gitu, jadi ketahuan. Jadi Ketahuan terus jadi ya udah tadi mau dibeli motor jadi nggak jadi. SMA tapi lu dibeli motor kan? Akhirnya dikasih motor juga. Iya, tapi lu SMA tadi bilang mau jadi musisi tuh. Mungkin berkaitan juga dengan apa pekerjaan lu sekarang gitu. Tapi gua nggak tahu, ini berbeda loh musisi sama sound engineer tuh. Beda. Beda banget Beda. gitu. Nah, Jadi- musisi tuh gimana, Man? Teknisi itu adalah musisi yang nggak punya prestasi sebetulnya. Ada lagunya tuh gagal jadi musisi akhirnya jadi teknisi gitu loh. Enggak berprestasi. Iya kan? Gagalnya sama gue juga gitu. Jadi ngeband kok kayak dari pengen main gitar kan, berusaha keras untuk jadi gitaris lah gitu. Anjing ternyata ternyata apa namanya? Ntar di itu aja ya. Enggak apa-apa ditayangin juga enggak apa-apa tadi. Ternyata skill gue segitu-segitu aja. Akhirnya ya udahlah nyerah deh. Bahasa lu. Teknisi Kan gitu. gue berusaha keras ya jadi gitaris. Ya gitu deh ceritanya gitu. Tapi lu apa gitar pertama lu waktu di SMA? Gitar pertama merek Prince gua, Pangeran. Oh, sama. Itu kayak Dibeliin dulu- bokap, dibeliin bokap. Yoi. Dihancurin sama bokap juga. Kenapa dihancurin deh? Jadi dulu karena mimpi pengen jadi gitaris gitu lah kan, ngulik mulu, meskipun nguliknya juga dulu kan terbatas ya, dengerin kaset Oh, iya, gitu iya, kan. Nggak punya ampli, dulu tuh pakai tape, jadi colok ke tape gitu. Rusak dong tape lu. Iya, bunyinya gua kan pertama kali kan gitu ya. main gitar klasik kan. Terus minta beli, "Pak, mau beli gitar elektrik dong." Dibeliin tuh 150.000 apa zaman dulu kan. Beliin, gua colok, ini bunyinya gimana ya? Bunyinya kok begini doang gitu loh. Terus kreatif aja kan. Kan dulu zaman dulu kan ada pakai tape yang rak-rakan gitu kan. Ya, tape terus ada Iya, radio di benar-benar. atas, Iya, iya. atasnya vinyl gitu kan. Itu biasa ada input jack, colok ke situ. Ya, biasa buat mic ya. Jack greng, bunyi tapi kok suaranya nggak enak ya. Gue kan pikiran gue tuh gitar elektrik tuh bunyinya jret gitu, distorted gitar maksudnya. Iya. Itu kayak jreng ya kok clean begini gitu. Jadi kok jelek ya gitu loh. Ya intinya gitulah, belajar main gitar. Terus ngulik sekolahnya berantakan lah. Oh, Berantakan ya, jadi bokap gue dibanting gitarnya. hancur itu. Hancur lebur. Ya, tapi berapa lama sampai akhirnya dibanting sama bokap? Nggak lama sih. Jadi begitu udah ada gitar gitu, jadi kayak fokus, gue pengen main gitar lah gitu. Ya gitu Itu awalnya. awalnya. Oh, tapi kalau misalkan ngomongin karir lu yang sekarang, lu kan punya mimpi jadi musisi. Gua nggak tahu nih, kenapa lu bisa tertarik di dunia sound engineering? Awalnya tuh apa, Man? Sebetulnya ada dua hal. Yang pertama itu waktu sempat lah ngeband gitu, sempat ikut-ikut band gitu, lumayan lah main kok. Ternyata di waktu itu pernah manggung tuh dulu depan gue tuh ada speaker monitor gitu. Kok gitar gue ternyata bisa keluar di situ ya? Terus kok bunyi bisa digini-giniin gitu. Jadi tertarik gitu loh. Tapi itu masih belum bikin gue pengen jadi sound engineer. Iya. Yang bikin gue jadi sound engineer sebelah nggak sengaja. Jadi waktu gue lulus kuliah, dulu ngambilnya desain itu. Lu kuliah apa? Interior. S1-nya di Untar. Di Untar, oke. Kuliah terus belum siap kerja juga gitu karena masih pengen gue suka dunia art tuh gue suka, jadi pengen nyemplung di desain lah gitu kan. Yeah. Terus pengen ngambil S2, tapi adik gue yang paling kecil tuh baru masuk kuliah, dia ngambil arsitek kan, jadi biayanya mahal. Terus nyokap gue bilang, gue kesian juga lah, nyokap bilang ini dananya nih terbatas lah gitu, karena adik kamu kan baru masuk kuliah juga.
kamu ngambil sekolah apalah. Nah ngambil lah gue sekolah audio. Oke. Sekolah Enggak, kenapa lu bisa ngambil sekolah audio? pada waktu itu tuh gue punya, kayaknya waktu itu gue punya studio kandang kambing gitulah. Jadi Hah? Studio kandang kambing. studio yang gimana tuh? rumahan lah Bau gitu. berarti. Iya. Studio-studio yang ya masih pakai apa? Dulu tuh awalnya Cakewalk, terus pakai mulai belajar buat beli software asli Oh ini ya home recording gitu ya? recording ya. Dulu tuh orang masih pakai MIDI, gue tuh udah pakai PC lah gitu. Nyobainnya tapi studio ya abal-abal lah gitu, maksudnya bukan yang gimana. Nah kayaknya gue kayak seru nih gini, ya udah gue belajar lah gitu. Nah sebelumnya gue juga pernah kayak magang gitulah sebetulnya di rental gitu-gitu. Koneksi dari? Ya dulu kan gini lah, dulu tuh waktu 90s gitu ya. Wah, Kalau lu jomblo Eh. itu kerjaannya kan nongkrong. Gue nggak percaya lo jomblo nih masalahnya. Jomblo gue. Kerjain nongkrong, nah nongkrong itu sama temen iseng ngapain yuk, latihan yuk ngeband. Oh, iya. Di studio aja. Dulu studio tuh cuma sejam 10.000 gitu kan. Yang pakai AC. Dulu ada opsi nggak pakai AC soalnya. Sama ada lampu tuh, sama Nah, mas-mas kalau yang udah- ngasih tahu tuh udah mau habis selesai ya. waktunya. Ya, jadi gue sering main di situ kan, zaman apa ya, SMP apa SMA gitulah. Terus ternyata si Mas ini yang punya studionya itu punya rental audio juga. Oh, audio. Eh, Apa nama studionya kalau lo masih inget? Sigma, gue masih inget lah, masih kontak juga sama si Mas Oli namanya. Oh, ini di Pluit atau Enggak, di Tomang. Oh, Tomang. Oke, Tomang. oke. Dulu tuh lumayan terkenal lah dia itu di kalangan mahasiswa, terus vendor buat audio juga banyak. Dulu kan rental audio gitu nggak terlalu banyak ya. Iya. Itu lumayan kok namanya. Oke. Nah di situ terus ya jadi tertarik ke situ juga. Tapi ya 3 hal itu lah, bukan 2 ya 3. Jadi sering nongkrong di studio, Ya. terus kuliahnya juga mandek. Bukan mandek, maksudnya gue lulus cuma mau ngambil S2 tuh mandek Iya. lah. Sama satu lagi ya emang ngeband jadi tertarik lah gitu. Tapi S2 lu sebenarnya mau ngambil apa sebenarnya tadi? Desain lagi. Oh, desain Desain lagi. lagi. Emang pengennya art Oke. gitu. Cuman ya karena keterbatasan itu lu jadi masuk si audio. Murah apa nih ya, gue mau Oh, ngambil murah ya sekolah audio zaman dulu. hitungannya kan maksudnya nggak kayak itu Oh kan, iya jauh lah ya. iya, jauh lah gitu. Nyokap gue masih bisa gitu, iniin, bantu biayanya, ya udah masuk ke situ aja. Berarti lu sekolah audio di Dulu namanya Studio 21, sekarang Studio udah nggak 21. ada, namanya ganti jadi LPDK. Dulu namanya David Studio Klein 21, itu. ya, David Klein pertama di Oke. situ. Mungkin banyak juga yang belum tahu ya Studio 21 dulu tuh apa. Sekarang kan pasti yang terkenal yang di tempat lo ngajar sekarang kan Di SAI SAE, kan ya. ya, Dulu SAE. ada sempat beberapa sekolah kok, jadi kayak awalnya tuh Studio 21 ya, sekarang LPDK itu boleh dibilang sekolah audio pertama sih di Indonesia, nggak ada opsi lain. Oh, Dulu studio pertama kali. pertama kali sekolah audio itu Sebelum itu nggak ada nggak ada sama sekali. sama sekali. Menurut lo kenapa? Mungkin pekerjaannya dianggap belum belum penting kali ya. Iya. Orang nggak tahu kalau ternyata audio tuh edukasinya lumayan serius juga gitu. Nah, gue baru tahu nih. Jadi gue sama Norman itu sempat bikin waktu pandemi ya. Kita sempat bikin, Norman punya ide yaitu bikin sejarah tentang live sound di Indonesia. Jadi kita interview beberapa almarhum, waktu itu juga ada almarhum Mas Boni ya? Kang Boni gitu. Kang Boni ada juga, terus ada yang dari Surabaya juga masih ada. Nah di situ tuh baru tahu ternyata titik pergerakannya itu kalau nggak salah pas di Purple kesini ya. Di Purple kesini Yang buka mata. baru membuka mata di dunia sound engineer tuh ya. Cuman dari situ sampai lo adanya sekolah audio itu kan termasuk lama ya? Lama lah, dulu kan ini jadi intern. Jadi kan dunia audio tuh lu bisa categorize jadi studio atau di live gitu kan. Ya beda binatang sih itu dua. Maksudnya beda lah. Iya. Kalau studio ya mungkin ya sama-sama intern magang lah dulu sih. Cuma kalau live sound itu kan cenderung orang ngelihatnya kan nggak terlalu menjanjikan ya. Lu gotong-gotong barang udah gitu.
ya nguli lah kerjanya, Iya, iya. bau gitu, kejemur matahari gitu kan. Ini bisa cium baunya mungkin. Radius berapa meter udah kecium Oh, tuh. ini anak sound nih, anak live nih. Kalau yang wangi, oh anak studio nih gitu. Nah tapi kan lu udah ngeliat tuh, maksudnya saat lu belajar mungkin lu juga ngeliat praktek di lapangannya seperti itu. Lu tetap ambil berarti? Ya dulunya tuh gue lebih ke studio sih sebetulnya awalnya. Oh awalnya di Awalnya studio. studio. Terus sampai akhirnya kayak jenuh gitu lah di studio. Menurut gue tuh gue nggak bermaksud ofensif sama yang di Iya iya studio. di studio. Cuma di studio itu stresnya nggak, tingkat stresnya tuh kecil, cuma panjang. Iya iya. Jadi kan sampai albumnya rilis nggak kelar-kelar kan, jadi revisi lah ntar apalah segala macam gitu. Jadi kalau di live itu sound. stresnya tinggi banget tapi sebentar, paling berapa hari lah prepare, show udah gitu. Iya. Jadi stresnya tinggi tapi dar habis gitu. Lebih laki lah. Lebih laki sama bau sebenarnya. Lebih bau. Lebih bau. Nah tapi kan lu ngelihat si Studio 21 ini, namanya Studio 21 kan. 21 dulu namanya. Pas lo masuk tuh Studio 21. Studio 21. Nah itu kan berarti gua nggak tahu tuh span dari yang di Purple itu sampai akhirnya Studio 21 tuh ada. Lo akhirnya masuk. Nah itu gua nggak tahu tuh objektifnya adalah melahirkan sound engineer yang berbakat pastinya kan. Yang siap juga di praktek lapangan sebenarnya. Tapi gue nggak tahu tuh, itu kan berarti the only apa tuh ngomongnya school of ya, live audio sound school, ya, audio school gitu. Nah gue nggak tahu tuh dari situ. Di situ juga nggak banyak nyinggung soal live loh. Di Studio 21 basically studio. Oh hanya studio aja. Ya ngebahas, cuma maksudnya nggak ada prakteknya gitu loh. Cuma ya mostly studio lah. Kalau live Nggak ada malah. di SIA sendiri juga sebetulnya live sound production, live sound itu, mata kuliah live sound itu nggak banyak juga. Mata kuliah live sound Iya, mata udah kuliah ada. ada. Jadi kan kalau SIA itu punya film, animasi, musik bisnis, apalagi ada beberapa. Iya. Salah satunya audio production. Nah itu dalamnya tuh kita belajar semua. Jadi studio, live. Itu pasti di awal-awal ya. Maksudnya untuk belajar semuanya itu. Belajar semuanya. Nanti habis itu baru di specialty-nya dipecah gitu. Sekarang lagi kalau nggak salah lagi ada ini baru sih, materi baru. Cuma nggak khusus buat live sound kecuali untuk short course. Oke. Gitu. Short course baru ada tuh si Baru live ada sound. khusus live lah, khusus live. Oh, Tapi kan basicnya sama. Basicnya studio sama live tuh basicnya sama. Cuma ya kayak lu ngambil kedokteran ya, dokter umum dulu, ntar mau dulu, ngambil iya. apa, Baru dipecah gitu ya. Kecantikan ya, gini. Iya, gitu deh. Estetik gitu. langsung kepatah sama si dokter kecantikan. Gara-gara Jadi, tadi ngomongin itu. Tom, iya. Tom itulah pokoknya. Enggak, gue pikir itu dari awal Studio 21 atau disebut LPDK itu memang dikategorikan untuk maksudnya home recording terus ada live soundnya juga terpecah gitu loh. Oh, ada Belum ya? penjurusan gitu. Nggak ada ya. Oh, oke. Nggak ada. Nah, itu lu dapat sertifikat berarti atau dapat apa sih? Dapat ya ijazah gitu. Setara sama apa kalau itu? Ya, dulu programnya tuh setahun. Oh, diploma lah ya. Mungkin diploma kali hitungannya. Gue juga nggak tahu karena dulu nggak pernah nanya-nanyain dulu. Nggak pernah nanya. Iya, nggak pernah nanya tentang itu ya. Malah sebenarnya sertifikatnya juga ijazah gue tuh hilang. Gue lupa gitu? taruh di mana. Jadi gue sempat 3 kali tuh dapat pendidikan itu di Studio 21, terus gue dapat SEI sama dulu tuh pernah disponsorin sama Yamaha belajar yang pengajarnya tuh dari Tokyo School of Music. Oh. Nah, ijazah gue yang di Studio 21 kayaknya gue Lupa lah naruh di mana. Ini di rumah bokap berarti kan? ya, terus yang SA itu tinggal kopinya doang. Itu lo nggak bisa minta sama SAI. Itu kok gara-gara gue dapat kopinya gara-gara gue minta, gue lupa. Ya itu kan gue dapat beasiswa tuh. Jadi nggak tahu tuh, jadi tapi dikasih kopinya sama mereka. Terus yang Tokyo School of Music itu, jadi karena kita disponsorin, gue disponsorin waktu itu, pas udah selesai, itu dipinjem dulu sponsornya sama Yamaha. Itu dipinjem buat dokumentasi. Oke. Ijazahnya. Nah, pas dipinjem itu, terus ya yang ngurusin itunya cabut. Oh, berarti masih ada di Yamaha dong?
Ya masih ini dong. Dia ya masih ini. Nah divisinya udah nggak ada kalau nggak salah. Jadi udah nggak tahu itu kemana. Yang di Rian itu kan berarti kan? Iya. Oh itu masih ada dong divisinya? Dulu tuh nggak tahu masuknya kemana deh. Oh iya ampun. Nggak tahu gue. Pokoknya Mungkin itu udah. Gue nanya si pendidikannya ya. Gue nanya orang Yamaha juga mereka nggak tahu. Ya udahlah gitu. Jadi orang yang harusnya di situ udah nggak ada gitu. Udah resign apa? Tapi lu nggak berusaha untuk cari juga? Dulu sih gue cari-cari di internet tuh ada foto bahwa gue lulus. Foto lagi gini kalau nggak salah gitu. Tapi gue cari lagi udah nggak ada sekarang. Jadi buktinya dari internet. Iya itu doang iya. Jadi salaman gitu. Sebentar gue tarik si Riana jadi lu kasih tahu kalau gue lulus gitu. Ini menarik banget. Berarti lu belajar sampai 3 kali ya? Iya. Dan Dan karena dibayarin sih sebetulnya. Iya, maksudnya kalau sekarang kan ada di mana-mana lah. Walaupun nggak tahu di mana ya. Maksudnya kalau sekarang kan SAE doang. Terus mungkin ada yang lain-lainnya. Ada beberapa sih. Oh ada beberapa berarti kalau untuk sound gitu ya. UPH kan pasti Ya ada. UPH ada sekarang. Ya cuman kan kalau dulu lo punya kesempatan itu kan kayak si Studio Dewa 1 ya menurut gua. Wah itu untuk ngambil ke situ aja orang mungkin mikir. Ya, berapa mikir. muridnya waktu itu? Berapa belas per batch ya. Cuma at the end itu di angkatan gue itu cuma yang masih maksudnya lu sekolah lulus terus tetap di bidang itu cuma 2. Lu dan? Satu udah almarhum dia tuh tapi terakhir lumayan tinggi kok, dia manajer di INI Group apa-apa gitu. Apa tuh ya? Distributor audio, dia juga distributor instalasi apa segala macam. Oke. Nah ini gue nggak tahu ya waktu itu saat itu gue tidak tahu menahu bahwa di live sound itu sebegitu pentingnya. Enggak sih. Menurut gue sih penting. Hampir semuanya broadcast kan juga live sound sebenarnya kan, ya kan masuk situ. Terus ya ibaratnya acara kenegaraan juga live sound. Iya sebetulnya gini sih. Sebenarnya kalau ini ngomongin apa mixingnya atau Ya, sistemnya? ininya aja pengertian generalnya aja dulu gitu, ya kan? Iya. Jadi kan itu termasuk salah satu bagian penting gitu. Pun kalau misalkan yang gua ngeliat kiprah lo sampai sekarang, lo dari musisi nasional sampai internasional kan, yang dari dulu lo bilangnya nggak sengaja lagi masuk Studio 21. Iya nggak sengaja. Apa? Gue suka musik, gua kira lo bakal masuk Farabi aja deh. Nah itu juga jadi gue tuh mikir pertama kalinya tuh belajar audio itu gue pikir juga relate ke musik gitu loh. Maksudnya banyak musik ya. Ternyata ketemunya tuh fisika Hitung-hitungan gitu. lagi. Iya kan. Aduh anjir. Sorry. Nggak apa-apa ngomong gitu aja nggak apa-apa. Iya. Jadi gue tuh benci sebelum matematika fisika tuh gue gak suka gitu. Cuma ya mau gak mau kan. Ya udah. Ya karena berhubungan dengan itu kan. Iya, Kalau mau lo nggak lihat mau. mixer ya udah itu aja. Ya lu ngitung panjang gimana lu bisa desain sesuatu yang baik kalau lu nggak ngerti basic kayak gitu kan kayak ya paling nggak frekuensi harus ngerti gitu, panjang gelombang ya hal-hal kayak gitulah gitu. Iya. Ya mungkin Dozers di sini belum terlalu mendalam soal audio gitu ya. Cuman aku kasih tahu dulu. Jadi kalau misalkan belajar audio, ini yang gue dapat dari Norman ya. Mudah-mudahan masih inget, jangan dipecat ya. Aku lupa Pak Norman. Jadi kalau misalkan gue pelajarin untuk audio itu nggak hanya lu megang mixer dan mengeluarkan suara, tapi lu juga harus mempengaruhi dengan lingkungannya juga. Misalkan lu ada di indoor atau di outdoor itu akan mempengaruhi ya itu fisikanya gitu. Jatuhnya gitu sih sebenarnya. Placement speaker gitu-gitu. Ya jatuhnya gitu. Kalau mixing doang sih mostly art lah. Iya. Mostly art. Lu kaget gak tuh pas masuk? Lah kok jadi gini? Jadi dari zaman gue SMA itu emang gue kecebur juga sih. Jadi dulu tuh ini gue udah cerita berapa kali ke teman-teman gue sih. Dulu kan anak gaul tuh di Anak gaul. Iya anak gaul SMA gitu kan di A3 lah dulu. Apaan Sekarang tuh? kan IPA. Oh IPS. A3 IPA. Zaman gue tuh dulu A1, A2, A3, A4. Apa? Oh tapi jurusannya sama aja A1 IPA. tuh fisika, A2 biologi, A3 sosial, A4 A3 tuh lu. art. Nah gue mau masuk A3. Oke. Karena anak gaul semua di sos kan. Oh iya pasti. Iya Di kan? IPS lah ibaratnya gitu IPS kan. Nggak bisa. Harus masuknya ke IPA. Bukan gara-gara matematika gue bagus. Tapi karena ekonomi gue merah. Tapi matematikanya bagus. Nggak Lebih bagus, baik, biru lebih lah paling nggak gitu loh. Nggak merah gitu. Lu kok sama kayak gue sih?
Jadi bukannya gara-gara apalah gitu, bukannya gara-gara gue suka matematika dan fisika, enggak, cuma ya yang itu biru paling enggak. Ya udah akhirnya Jalanin lah ya. ya akhirnya masuk IPA gitu ya. Sebelumnya A2 sih gue masuk ya. Oh, karena mau masuk A3 nggak bisa, masuk A1 kelasnya udah penuh. Nah, Oke. A2 itu lebih babi lagi kan. Karena Itu hitungannya kimia gila bukan udah hitungannya berat, Ngafal. ditambah kimia dan biologi kan biologi. Iya. Kimianya berat. Aduh itu mah ampun deh. Tapi lu Tapi kayak berhasil lupus, tuh. lupus A2 lo dulu. Lo tau buku lupus gak? Tahu. Ya itu anak A2. Jadi ada kerennya ya. Ada kerennya. Lu Nah terus Enggak, kita dari tadi ngebahas nih ya. Maksudnya tahun-tahun yang mungkin dozers juga nggak tahu. Belum ada ya? Belum ada. Itu ya pengetahuan buat kalian. Jadi sebelum Begitu IPA susahnya. IPS gitu. Sebelum IPA IPS ada A1 sama A2, kayak- A3, jadi kayak A4. kertas tuh Iya, ya sebenarnya A1, ukuran kertas. ya, ada A0 sebenarnya nggak usah sekolah. Gitu. Aduh. Nah terus kuliah kan. Hmm. Nah kuliah tuh gue tadi mau ngambil arsitek sebetulnya. Ya. Pas ujian arsitek, dompet gue hilang. Apa hubungannya? Jadinya akhirnya karena di situ ada SNK motor dan segala macam, gue takut motor gue dicolong kan. Akhirnya, Oh. iya akhirnya gue nyariin dompet Nyari gue yang dulu. hilang itu, nggak ikut ujian arsitek ketinggalan, Oke. lewat kan. Hmm. Terus, sorry ngegebrak-gebrak ya bunyi ya. Enggak. Jadi abis itu Sensitif pilihannya banget dia sama soundnya. ngambil desain lah. Nah mau ngambil desain tuh dulu namanya desain grafis, sama desain interior. Mau ngambil desain grafis kan gue nggak ngerti desain grafisnya, pokoknya desain lah. Gue tuh mau hidupnya dari art gitu loh. Mau ngambil desain grafis terus kayaknya gue nggak jago gambar deh, nggak bisa gambar realis gitu-gitu. Yang di kemudian hari gue baru tahu ternyata jadi desain grafis itu nggak perlu bisa gitu juga. gambar. Iya. Akhirnya gue masuklah interior, ya kan. Gue pikir ya gambar juga, cuma gambarnya pakai penggaris gitu kan, nggak pakai cat warna, cat air apa segala macem. Ketemu yang namanya teknik bangunan, fisika bangunan lagi tuh. Ya ketemu gitu hitung-hitungan lagi kan. Nah ya udahlah, akhirnya dengan berat-beratnya ya lulus lah gitu. Iya. Nggak jelek, tapi juga nggak Stand out juga Ya nggak gitu. stand out juga, biasa aja. Nah terus ngambil audio. Audio. Gue pikir musik, ketemu lagi musika lagi. Hitung-hitungan lagi. Iya, gitu. Ya udah apa ya? Karma kayak kodrat gitu. Tapi blessing in disguise ya jatuhnya ya. Ya jadi sekarang mau nggak mau ya jadi senang sih. Iya. Gue bukan gila math gitu, enggak ya, enggak gila fisika juga enggak. Cuma maksudnya ya gue tertarik lah, Iya. gitu. Tapi lu berapa lama tuh dari lulus dari LPDK sampai mungkin lu ada job profesional pertama lu, man? Sebetulnya sebelum profesional itu tahun 2000 lah. Ya kurang lebih bareng lah ya. Kurang lebih bareng. 2000 tuh udah mulai. maksudnya kita megang band yang udah ada label gitu ya. Label dan juga lu Dibayar gitu. dibayar untuk itu. Iya, kayak 2000 deh kalau nggak salah. Ya 2000 tuh udah mulai bangkit-bangkitnya musik secara bisnisnya ya, gitu ya. Iya kan 98-nya Krismon tuh. Iya betul. Kayaknya udah lumayan ini sih, udah mulai banyak acara lah. Iya. Jadi awal 2000 apa pas 2000-nya tuh udah mulai Ya udah. di hire as a professional gitu. Tapi ya? temen ya, maksudnya awal-awal kan dari temen, cuma dia bayar gitu loh. Dan Iya, dia iya, juga iya. band Apa band pertamanya? Keripik Pedes namanya. Bandung. Jakarta itu. Oh Jakarta. Anak Trisakti. Keripik Pedes itu kan. iya. Oh itu Jakarta. Trisakti. Oh, sebelahan tuh ya. Iya, sebelahan. Nah, gue itu anak Untar yang nggak nongkrong di Untar. Iya, nongkrongnya di Nongkrong Trisakti. Gue tahu tuh. Makanya kenalnya dari anak Trisakti. Anak-anak mesin ya? Desain. Oh, desain. Desain juga. Oh, desain juga. Gitu. Iya, pokoknya gimana ceritanya lu akhirnya mereka mau manggung, lu menawarkan diri. Gue lupa ceritanya gimana. Cuma intinya mah mereka ketipu aja sih. Dikira gue jago gitu. Padahal kan gue juga baru lulus ya. Iya. Humble banget nih orang bilangnya ketipu gitu. Enggak, soalnya pernah gini waktu gue gue lulus tahun berapa ya? Segituan lu 2000 apa 2001 ya, lupa gue. Yang tadi gue cerita gue tuh magang di si rental ini Sigma itu. Iya, Sigma. Jadi gue masih belajar. Si Mas Oli ini yang punya, dia tuh kayak mau ganti sistem dia.
Dulu tuh semua speaker kan speaker pasif gitu. Nah dia lihat, Man, ini Mas punya katalog nih, baca dong. Kamu kan sekolah katanya gitu. Bagus gak ini? Kalau bagus mau beli gitu. Gue baca, ini sih secara speknya bagus. Cuma kan kita nggak ngerti ya. Secara speknya sih bagus nih gini. Beli. Percaya aja sama gue. Untungnya sukses. Si Mas Oli ini berarti basicnya apa, dia nggak ngerti sound? Dia dengan apa? Bisnismen aja. Bisnis, dia dulu main drum, dia ngeband. Oh oke. Ngeband. Emang orang hobi, orangnya art juga. Gitu. Cuma dia pikir gue itu sejago itu gitu, padahal masih baru bisa baca tulis gitu. Berarti branding lu keren juga di zaman dulu ya? Karena mungkin dulu orang kalau ngelihat lu sekolah audio, wih keren gitu loh. Iya. Padahal tapi perlu di highlight juga tuh, kayak mungkin ada karena ada nama David Klein-nya kah atau enggak? Lulusan gitu. Kadang-kadang gini, jadi ada pengalaman enak dan nggak enak. Pengalaman enak gue itu adalah orang mikir gue itu sepinter itu, jadi dipercaya. Itu kan ngasih gue kesempatan ya buat untuk leverage ini. Ya, tapi nggak enaknya itu jadi dulu itu sound engineer senior itu dulu itu sangat amat galak. Iya. Jadi kalau datang tuh, gak usah senyum-senyum, gue juga tahu. Iya. Jadi kalau datang tuh, misi Mas, saya dari band ini mau mixing, ngeliatnya gitu tuh dari atas ke bawah, ngeliat lagi ke atas lagi. Oh, ini coba gitu. Kan deg-degan loh kan. Nah, gue juga digituin. Jadi cobain. Nah mungkin dia ngelihat cara kerja gue itu tertata dan rapi, nggak berantakan, SOP-nya bagus. Dia nanya, lu belajar audio? Iya Mas. Dari rental mana lu? Saya belajar di sekolah. Oh lu anak sekolahan gitu. Lu bisa nggak gini? Dites. Oh iya langsung. Iya, kan belum tentu gak bisa ya. Maksudnya kan pengalamannya sedikit. Betul. Karena berbeda dengan lo langsung turun ke lapangan gitu. Iya, kan? Di lapangan pasti lebih banyak ini pengalaman lah gitu. Kan gue baru selesai, baru lulus gitu ibaratnya. Jadi sering dites-tes. Ya mungkin dulu mungkin ya gak bermaksud ini siapapun ya. Cuma begitu ada sekolah, itu sesuatu hal yang baru kan di dunia audio. Mungkin ada ketakutan dari pasti dari yang orang lamanya gitu, nih orang bisa geser gua nih, jangan ya enggak juga kali ya, sekolah doang kalau nggak banyak prakteknya juga blown aja gitu kan. Iya. Gue soalnya ngelihatnya kalau misalkan profesi lu nih ya mungkin dulu banyaknya yang tidak bersifat akademis ya, jadi orang-orang memang langsung turun ke lapangan belajar sendiri bagaimana, dan mungkin ada yang ngajarin juga mungkin ya. Dulu ilmunya inilah turunan turunan. Tapi gue ngelihatnya seserius apa ya zaman dulu ya, maksudnya kayak apakah profesi ini benar-benar dianggap serius sampai adanya kompetitif itu tuh antara si sound engineer gitu ya, sekolah anak sekolahan emang enggak sekolahan, iya kayak gitu ya. Ternyata kalau misalnya takut kan berarti duitnya lumayan juga gitu ya. Iya itu dia maksud gue, berarti kan di dunia profesional audio berarti duitnya menjanjikan dong dari dulu. Tapi nggak segitunya sih, maksudnya duit adalah gitu. Cuma maksudnya lu nggak bisa jadi kayak lu kerja di properti gitu, nggak. Iya. Nggak segitunya lah. Kecuali lu money laundry mungkin di situ. Bisa kalau itu mah cepet gitu. Iya. Tapi gue ngelihatnya berarti ada perbedaan tuh signifikan lah bagi mungkin nggak hanya di dunia audio, maksudnya di desain juga pun sama. Jika lo punya sisi akademis dan lo masuk ke lapangan kerja gitu ya, lo ada benefitnya, ya nggak sih? Tapi kalau misalkan nggak ada ya lo praktek di lapangannya sampai bisa gitu kan, ibaratnya gitu. Nah tapi gue ngeliatnya gini Man, dari yang lo dari LPDK lulus gitu ya, terus lo akhirnya masuk ke dunia profesional di 2000 ya. Itu kan gue nggak tahu nih budget lo berapa sama si keripik pedes gitu ya. Itu kan gue masih inget tuh video klipnya di lagi tinju ada si siapa namanya yang Kribo. Itu mah Harapan Jaya. Itu Harapan Jaya ya, bukan keripik pedes ya? Bukan keripik pedes tuh. Harjai Bandung. Oh iya, kebalik. Oke. Nah itu Harapan pedes sama keripik Jaya berarti. Moneter tuh berarti Harapan pedes. Nah tapi menurut gue, apakah gue nggak tahu nih tahun 2000 gue nggak tahu lo dibayar berapa, terus lo pasti meningkat gitu ya. Seberapa
menjanjikannya profesi ini sebenarnya? Eh, Dari segi karir ya. Oke, nggak ada kalau di dunia live sound itu nggak ada hierarkinya. Jadi, lu yang nentuin kalau misal lu layak dibayar berapa gitu. Kalau misalnya menurut lu under ya jangan diambil gitu. Oh, lu tapi udah begitu. Kalau gua gini sih, kan gua ngajar ya. Hmm. Jadi kalau gua masih kadang-kadang gitu, gua mikirin bukan sok tua atau sok senior. Cuma kalau misalnya ada kerjaan yang menurut gua bayarannya itu di bawah standar gua atau bukan di bawah standar, kesannya sombong banget ya. Maksud gua Enggak itu sih. bayarannya kayak misalnya nih kalau di dunia Audio. kerjaan biasa itu UMR gitu. Oh iya, oke. Itu kan kayak gua nyaplokin kerjaan orang yang baru belajar gitu loh. Hmm. Nah, jadi kayak misalnya gue di sekolah gini gue ngajarin orang, mereka kan niatnya kan pengen jadi sound engineer, make money dari situ kan. Iya. Mereka invest buat dirinya sendiri, bayar sekolah gitu kan. Terus pas dia mau siap kerja di lapangan, kerjanya nggak ada, diambilin guru gue, kan gue nggak enak ya. Iya, iya, iya. Oh, Jadi- lo nggak mau menjadi orang yang seperti itu. Ya kan kalau Iya, gue nggak iya, ngajar mungkin gue sikat juga kali. Ya, Cuma tapi karena lo mikirnya, ngajar, jadi lo punya sama pengertian itu. ya ada aja lah rezeki ya. Iya, iya pasti sih. Gitu sih. Oh, berarti ya, tapi balik lagi nih, gue mengerti banget apa profesinya dibilang penting juga gimana gitu ya. Nggak penting-penting apa sih sebetulnya. Tapi sebenarnya dipercaya adalah sesuatu. Cuma kalau nggak ada gua, lu nggak bisa dengar Prabowo di TV. Oh iya benar. Gitu ya maksudnya. Oh, iya, itu maksudnya itu menjadi penting kan berarti. Kan lu adalah orang yang berkuasa untuk mute. Iya. Iya benar kan? ya. Penting banget Tapi tuh. abis ngemut bocor malah gua. Abis itu Norman kok gak bisa ditelepon gitu. Iya maksud gue, nah ini maksud gue lu jenjang karir yang gue lihat semasa gue sama lu gitu ya. Sampai akhirnya lo seperti sekarang. Itu kan lu megang mau musisi nasional, tadi gue disebut sampai internasional. Ya mungkin Prabowo juga internasional ya. Itu kan ya, Internasional. internasional lah, bukan nasional itu. Dua-duanya lah ya. Ya menurut gue pengen tanya. Musisi nasional nih udah berapa yang lo pegang sama musisi internasional? Gue pertama kali waktu itu gue ngeliat lo nge-mixing Man I Trust. Yang mana tuh ya? Man I Trust di Senayan. Gue masih inget banget. Itu band lokal. Band luar. Yang main drumnya tuh ya ampun. Gue ngelihatnya aja ya di bawah nih. Gue ngelihatnya ya ampun, itu yang main drum mainnya tuh bener-bener kayak lo lagi main di kamar kecil, nggak boleh dikencengin. Jadi mainnya pelan. Vokalisnya cewek. Vokalisnya cewek, main gitar. Man I Trust. Kayaknya gua tahu, cuma gua lupa gua pernah mixing itu. Gue tahu karena lu pelupa banget. Gue bahkan nginep di tempat Norman. Gue jadi ketularan lupa. Dia doang nih orang ini. Ini nih gue pertama kali ya, gue cerita dulu ya. Jadi pas gue dapet tiket, gue dari Vence kalau nggak salah. Dapet terus dari teman kita lah ya, Vence aja gue. Terus abis itu ketemu Norman, lu megang siapa? Gue abis ini megang ini nih, ada band luar gitu. Oh siapa namanya? Man Atras. Saat itu gue nggak tahu. Gue juga kayaknya nggak tahu sih. Itu karena ada di rundown aja kan. Iya, itu band baru memang, tapi memang terkenal banget man. Itu sampai ada adiknya si Iyas juga nonton gitu. Sampai dia nonton berarti ini band baru Kekinian nih, lah kekinian lah gitu. Gue dengerin lagunya, oh bagus banget ya gitu. Ada jazznya, ada ya chill gitulah. Waktu itu masih pandemi kalau nggak salah 2022. Nah pas gue dengerin, satu hal yang sangat menarik, lu tuh dia vokalnya tuh lemes banget. Satu, mainnya tuh menurut gue semuanya tuh mainnya kayak nggak ada power. Cuman pas Nggak ada gua power ya? power, dia punya power nggak bisa. Itu tapi semuanya jelas man di depan. Gue bukan, lu nggak usah sombong. Oh gini. Gini ya kalau sekarang. Iya nggak, maksud saat itu adalah gue ngelihatnya nih cewek nyanyinya lemes banget. Yang main drum, gue ketemu di belakang kan, bentuknya tuh seniman banget, baju gombrong gitu pas main. Dia tuh yang bener-bener mukul tuh bukan begini gitu, tapi ya, yang pelan. bener-bener kok gue ngelihatnya, gue soalnya ngeliat Kok di masih ada layar bunyinya gede ya gitu ya? Kok bunyinya
kok masih ada ya gitu. Nah gue nggak tahu itu ternyata tingkat kesusahannya untuk di sound engineer itu gila banget sebenarnya. Susah. Itu Gue juga susah banget. kalau bener itu gue terus terang lupa sih gue Iya, pada iya, mixing itu ya. Tapi kalau emang gue yang mixing, mungkin gue juga waktu itu juga bingung sih. Soalnya waktu itu gue tanya, abis selesai itu gue tanya ke lu. Oh iya. Iya, gue tahu lo lupa. Cuman gue kasih ya, memori lah. Saat itu pas gue ketemu lo gitu, man, lu tadi mixing gimana? Lu tahu nggak ngomongnya apa? Itu gila banget yang main drum ngerjain gue. Oh iya. Gue masih inget banget. Sama vokalisnya. Vokalisnya, Karena lu baru dapet di lagu ketiga. enggak ada soundcheck berarti. Gue nggak tahu ada soundcheck apa nggak. Cuman pihak dari festivalnya mempercayakan ke lu. Oh. Gitu. Terus lu pas itu lu cerita ke gue yang permasalahan ternyata lu bukan drum ternyata. Saat Vokal. itu lu vokal. Gue baru dapet di lagu ketiga gitu. Dari situ gue baru tenang ke belakang gitu. Pas 1-2 sih wah, oh gila sih gue mau gedein ini salah gitu-gitu. Soalnya lu harus koordinasi juga dengan monitor kan. Sebenarnya kayak gitu-gitulah. Nah, udah berapa banyak lo kalau nasional? Kalau festival sih kan kayak tadi kan itu kan festival ya. Festival sih lumayan banyak. Lupa Gue juga sebutin gua. nih. Berarti lo Java Jazz lo megang dong. Jazz ya sempat. Megang. Synchronize lo megang. Sinkron sempat ya. Kalau Pesapora Sempat juga. sempat juga. Terus mana lagi ya? Hammer Sonic Hammer Sonic udah pastilah lo kalau itu. Terus DWP nggak mungkin. pernah. Oh pernah. Pernah. Anak ajab-ajab juga ya kan. Apa yang mau di mixing Lu jadi DJ kayak doang ya. Gue sampai Jadi mau di mixing DJ doang. jadi pernah kan itu saking gue waktu itu megang stage Yang mana? mana nih? DWP Bali. Bali, oke. Bali. Karena di demo kan waktu itu kan DWP Iya, sini iya, pindah iya, ke iya. Bali. Nah terus DJ kan ya nggak mau ngapain ya? Gua paling ngecek SPL cukup, everybody happy yang aninya. Tapi kan ngantuk ya. Diam. Teman gua buka botol nih biar bareng sama mereka sama. Oh iya baru sama baru ya. bisa frekuensinya sama tuh ya. Minum jadinya. Itu DWP berarti pernah. Terus apa lagi sih biasanya? Pasti festival ya. Banyak lah ya. Dan itu lu udah semua pastinya kan? Udah. Dan lu megang Oh Soundrenalin pernah gua. Soundrenalin ya. Udah nggak ada ya Soundrenalin ya? Katanya masih mau ada lagi. Mau ada lagi, iya. Nah itu gua nggak tahu. Kayak Java Jazz aja lu megang mungkin bisa kurang dari 10 tapi lebih dari 5 pastinya kan? Lupa sih gua. Susahnya podcast sama dia gini nih. Lupa mulu. Gue Java Jazz tuh ikut eranya. Java Jazz terakhir deh. Terakhir Lupa. gue inget vendornya, gue ikut siapa gitu soalnya. Oh, sorry. Lu berarti ada 2 nih. Lu ada yang megang artisnya langsung. Kebanyakan vendor. iya. Ya kan? Gitu. Ya berarti udah bisa dikehitung tuh, Man. Berapanya. Ya lupa sih gue. Dulu Dulu tuh- maksudnya pasti udah lebih dari menurut gua ya. Nih menurut perhitungan gua dari semenjak gua kenal lo. Jadi gua pertama kali kenal Norman tuh di Ekute nama bandnya. Ekupri. Ya, promo ada single barunya loh gitu. Iya, ada single barunya lo. Iya juga tuh. Ya ampun. Bayar left. Yes, Raktias. Ya itu dari situ dan gua ikut Niji gara-gara lo. Iya pernah ya? Iya pernah. Terus gara-gara ketemu salah satu teman kita juga Nobon, gue ikut sore juga. Oh iya, di iya, situ. Tapi gue nggak tahu kayak lu nggak megang sore ya. Sore nggak. Maghrib Najus. Di masjid. Ya? Udah maghrib. Iya itu maksudnya dari gue tahu sih dari semua data itu yang secara kasar gue hitung mungkin lu bisa lebih dari 50. Ya ada lah, ada kali lah, ya. ya kan? Ada lah. Ya mungkin bisa jadi 100 loh man. Nggak tahu sih. 100 kayaknya enggak sih. Tapi itu menarik juga ya kalau misalkan lu punya data siapa Jadi aja dulu gitu. tuh gue sempat ngoleksi. Kan setiap band tuh ngasih ID mereka gitu. Band Niji mereka punya ini sendiri Iya, misalnya serius gitu. Punya. Gue ngoleksi itu terus ngoleksi event yang gue ikut jadi tag buat kayak Soundrenalin dapat Iya, ininya iya. gitu ya. Lama-lama udah buang aja. Udah penuh tuh Iya, soalnya. udah penuh. Nah, dulu Iya. koleksi Berarti ya bener sih menurut gue udah mendekati 100 sih man. Mungkin kalau di sama event sama band ya mungkin kalau Nah, tapi pertanyaan gue nih man, misalkan nih ya ada 3 band, mungkin ini personally yang gue suka ya, Slang, Dewa, God Bless. Yang dari ketiga ini mana yang pernah lo pegang? Slang pernah, Dewa pernah. Oh Dewa pernah lo sama Dewa? Pernah. Sekali doang kalau nggak salah gantiin siapa, sekali apa 2 kali gitu lah. Oke. Gue seringnya di Backbone.
Andre and the Backbone. Backbone. Oh iya gue ingat gitu. Terus seringnya di situ. Backbone tuh yang mana orangnya? Yang sama-sama sakit pinggang ya kan. Cocok gue tuh. Sama Backbone. Soalnya sama-sama nggak bisa jalan jauh. Oh iya? Sakit pinggang kan Andranya Mas gitu. Andranya. Iya, tapi kan udah sembuh. Oh Iya. saat itu itu kalau nggak salah Andre and the Backbone itu kenapa ada nama Backbone? Kalau nggak salah Mas Andra habis sembuh ya? Atau Nggak tahu pokoknya gitulah. Gue ngerti Iya, lah. iya, Pokoknya dia sempat ngasih tau gue, man lu dokternya kesini nih waktu pernah. iya di Fatmawati kan, Setia Iya. Mitra. Jadi kita promosiin rumah banyak ini ya, banyak brand. Tadi- Nah itu udah berapa tuh ya? Menurut gue udah lebih dari 50 gitu. Mungkin kalau ya hitung semuanya yang sama yang ikut festivalan, ikut band mungkin ada. Nah internasional yang paling besar yang pernah lo pegang siapa? Siapa yang kalau paling dikenal tuh yes band metal kemarin megang sempet ya, tapi kan kalau kayak gitu-gitu Metal kan siapa yang sih yang lo pegang? ada dua, gue lupa namanya siapa tuh. Ada lah di Hammer Sonic. Kalau lihat listnya tuh gue tahu deh. Oh iya. Tapi itu kan kalau kita ikut rental vendor gitu kan kita emang harus standby buat begitu. Iya. Tapi kan Kalau yang gue bener ngikut dia itu si Ronan Keating. Itu lo ditunjuk sama Diajakin timnya sana. sama timnya mereka lah gitu. Jadi dia lurus ya rambutnya? Nggak Keating ya? Enggak gitu. Anjay. Enggak, tapi gimana lu bisa akhirnya ditunjuk sama manajemen mereka? Awalnya tuh apa ya? Lupa gue. Lu ini lagi podcast bang, lu lupa mulu gue tanya. Lupa gue Nanti kita kenapa cari ya? Mungkin gini, nanti abis ini kita riset semua yang Norman lupa kita catat. Ntar bikin episode 2 lah. Episode 2 gini loh jawabannya gitu. Gue pernah berapa iya. kali megang dia di Jakarta dulu kalau nggak salah tuh acara. Terus habis itu diajak. Boyzone-nya apa Nggak, Ron? Ronan Keating doang. Oh dari situ jadi lu kenal lah ya. Ya lanjut. Iya. Lewat booking agentnya kalau nggak salah waktu itu yang ngajak. Lupa deh gue. Apa promotor yang ngundang lo? Ya itu either promotor atau booking agent gitulah, lupa gue. Iya antara dua itu ya. Tapi ada nggak? Gue pengen banget nih megang band ini terus lo kesampean. Ya Slang udah kesampean. Ya maksud gue dulu gue Iya sih itu keren banget sih. jadi Slang itu dulu rekaman di Jackson Record dulu di Pluit Iya tuh. Jackson Record. Nah itu kebetulan masih punyanya temen lah. Jadi dulu rumah gue itu isinya studio semua, dekat-dekat rumah bokap ya. Isinya tuh studio semua. Jackson Record, apalagi Atlantic ya. Atlantic terus apalagi JK kalau nggak salah, lupa deh gue. Ada beberapa gitu. Nah jadi pertama kali ketemu Slang tuh ya pas mereka rekaman di situ. Gue lupa album 2 apa album 3 gitu lah. Pas balikin ya. Lupa gue. Kalau lo di milenial berarti pas dibalikin tuh. Enggak, itu gue SMA sih. Balikin. Gue masih SMA itu. Megang Slang. Oh enggak, maksudnya gue ketemu Slang. Oh ketemu Slang. Iya, minta tanda tangan. Masih Pai ya berarti ya. Masih Pai. Pai. Kalau yang mixing Slang itu sebetulnya yang mixing Slang itu namanya Mas Sony. Nah kebetulan waktu itu dia berapa kali suka nggak bisa, minta tolong gue buat gantiin dia lah gitu. Oke. Berarti lo megang Slang tahun 2007-an ya? Udah formasi yang terakhir. Iya yang terakhir Formasi udah yang sama Abdi kan. Iya. Gitu. Gua kan kemarin ke Aquarius. Perkumpulan songwriter. Bukan akuarium. Bukan. Berenang dong gua kesana. Pas sampai sana gue lagi nongkrong, gue ngelihat Iman Jerox. Oh iya. Terus habis itu, siapa aja nih yang ngumpul ya? Gue tahu ada Danila sama Lava. Wah, ya ada mereka lah ya. Terus ada Demas juga ngobrol-ngobrol lah. Terus habis itu tiba-tiba datang si Pai. Kayak maksudnya itu kayak dewa gitar kita zaman dulu ya. Gitu. Iyalah. Dia jagonya setengah mati kan gitu. Gue ketemu dia, lu tau nggak apa yang gue lakuin? Gue ngeliatin dia terus kayak gue pegang tangan kanannya sama tangan kiri gitu. Terus gue gini-gini, bang ngapain lu? Itu gak bisa sampai sini. Digampar kalau itu. Lu ngapain? Enggak, biar ketularan jago ya bang. Iya dulu tuh kan Ada aja lu kita zaman gue SMA gitu ya nongkrong di Portal kan dulu kan pos hansip nyanyiin. Pasti Slang kan? Iya nyanyiin Slang album berapa? Album 2 kalau gak salah waktu itu tuh. Album, oh iya. Yang pertama apa Sujud Gadis Seksi, yang kedua apa ya? Lupa gue.
yang kupu-kupu gitu lah. Heeh. Nah, terus sampai bisa mixing dia kan, bless lah gitu. Iya gile sih. Ya, Pencapaian tuh ya. Dewa juga gue ngefans sama Dewa. Sampean Gigi Dewa pernah pas juga. lagi ini kan Once ya. Bukan Nggak, dari Lasso ya. udah Lasso lagi. Ya jadi Oh, udah Lasso lagi. waktu itu gue lagi Dewa featuring Lasso lah gitu. Terus Gigi juga pernah. pernah cuma ya gantiin doang gitu loh. Iya. Nggak sering 2-3 kali mungkin. Jadi semua band yang gua suka gitu dulu ya meskipun dulu Giginya juga zamannya Ronald ya dulu pertama kali. Oh iya? Iyalah. enggak Waktu yang dong. gua ngefans tuh Onat yang gua mix pasti itu sekarang Ronald. udah semuanya sih semua udah pasti Handy, ini. udah Handy. Handy apa Mas Budi? Yang gua mixing itu pas sudah Handy. Handy. Oh. Yang gua dengerin dulu kan Itu zamannya. so powerful tuh. Iya Handy. iyalah. Gila. Keren. Keren banget. Itu berarti ini kan gue ngomongin iconic experience yang lo pernah punya ya. Selain Dewa, Slank, terus ada Gigi, terus ya mungkin ada Ronan Keating nggak termasuk idola lo lah. Tapi Enggak. pasti ada band metal yang Maksud itu Boyzone ya? Boyzone. Oh ada dong lagunya yang gue Apa? suka lah. Apa yang soundtracknya Mr. Bean. Mr. Bean iya. Iya. Iya itu. Iyalah itu. Jadi gitu ya. Iya tapi Ikonik kan maksudnya? Iconic, Boyzone. very iconic. Boyzone apa Westlife? Boyzone ya. Boyzone lebih umuran kita lah. Westlife kan lebih ini lagi, Lebih lebih muda muda lagi, ya kan. Mungkin lebih umuran kita tuh New Kids on the Block. Anjing tua banget. Emang tua. Gue SD itu New Kids on the Block. SMP deng. Enggak lah, gue SD, lo SMP Ya, pasti. gue SMP. Nah itu gue pengen tahu man, iconic experience yang gue akhirnya kayak amazed banget ya saat lo di istana. Oh. Gue nggak tahu tuh, gue kayak Kok bisa gitu ya? gue langsung saat itu kan gue langsung tanya, man, lu megang acara Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi. Pak Prabowo. Makin jasnya Pak Jokowi bagaimana nih? Tapi lu dari zamannya Pak Jokowi itu yang pas masuk Iya, ya kan? Itu masuknya dari situ. Kebetulan kan waktu itu di istana itu ganti vendornya. Oh ganti vendor. Ganti vendornya. Ganti vendor ya. Terus pas COVID kalau nggak salah waktu itu kan. Dari sekian banyak engineer itu yang kepilih gue itu bukan gara-gara jago. Tapi gara-gara itu surat-suratnya lengkap. Karena dari istana tuh minta macam-macam inilah. Surat apa nih kan lu hilang semua tuh ijazah. Kan yang SI masih ada. Oh iya. Foto Yamaha sama foto Yamaha. Jadi intinya gue ada S1-nya ada. Terus pokoknya mintanya agak unik sih S1. Nggak tahu ini di istana yang minta, nggak tahu vendor yang ngajak gue yang minta ya. Tapi kan gue harus setor itu kan. Jadi ijazah kuliah ada, sekolah audio ada, sama sertifikasi profesi ada. Nah pada saat itu tuh sertifikasi profesi itu pas dari pemerintah. pandemi itu ya. Oke. Nah jadi yang lebih jago banyak. Tapi nomor mesin mau nangkanya nggak tembus gitu ya kan nggak boleh. Iya, nggak bisa jadinya. Nah STNK BPKB nggak ada gitu loh. Jadi ya nggak bisa. Itu versi gampangnya lah untuk Iya, dimengerti gitu ya. Akhirnya lolos di situ. Nah ya udah dari itu sampai sekarang. Sampai yang terakhir Udah lima tahun lah. Iya. Ya kan? Dari periode keduanya Jokowi. Iya periode kedua Jokowi. Sorry Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Iya, Pak Terbolong pala kita. Iya. Nah itu ngomongin iconic experience. Tapi kita tadi ngomongin bagaimana kiprah lo di luar itu ya. Maksudnya Di luar musikal. di luar musikal betul. Terus bagaimana lo juga akhirnya punya iconic experience. Nah sekarang dari lo sekolah di Studio 21 sampai sekarang perkembangan teknologi itu kan gila man. Nah gua nggak tahu nih. Lo pas dari kita tuh termasuk orang yang beruntung ya. Kita kan transisi dari analog ke digital gitu. Cuman kan pasti adjustmentnya gede banget tuh. Iya. Iya nggak? Nah itu gimana man saat Ya lo kalau lu lihat belajarnya? zaman dulu tuh di FOH kalau kita sebutnya mixer yang ada di audience dekat audience. Itu mixer gede-gede, mixer analog. Terus kabelnya tuh ya kabel mic, XLR kabel. XLR. Sekarang kebanyakan ya kabel internet kan yang dipakai. Kabel LAN gitu. Oh, kirim dari panggungnya? Iya. Oh iya. Ya mau nggak mau sekarang
lu harus belajar ya dikit-dikit IT harus ngerti lah. Mau Mau nggak nggak mau. mau, iya mau nggak mau. Kecuali lu tuh udah senior banget dan mixing lu jago banget, lu nggak mau peduli sistemnya, lu mau datang mixing doang ya bisa gitu. Tapi kan lu udah harus yang udah, Iya, one step ahead lah ya. ya yang Tinggal lu ya ada udah persiapan sultan lah, ya udah celebrity engineer lah. Iya, Yang lu tinggal datang mixing gitu. Band bule banyak yang begitu sih. Nah, lu tuh berarti untuk lu akhirnya lu belajar sendiri? Atau lu di sponsor kayak Yamaha tadi? Lu kan Jadi harus- belajar itu gini, kalau lu mau cepet jago ya, gue berapa kali ngomong sih, lu belajar formal, maksudnya belajar di sekolah audio buat lu dapat basic. Lu magang, lu buat dapat pengalaman sama tips and tricks. Nah, lu ikut seminar supaya lu dapat update teknologi. Oh. Ya kalau lu ngikutin tiga-tiganya itu, niscaya sih. Wah, sih. Aku bilang lu. Bisa. Inilah. Ya soalnya kalau belajar banyak juga kan yang hanya sekolah audio, udah gitu, Mas bisa gini-gini. Harusnya sih gini ya. Gimana kerjanya? Nggak bisa gitu Iya, kan, nggak iya. pernah dipraktekin. Kalau yang praktek doang, gini kalau dia ada masalah, Salah. dia nggak tahu itu harus baliknya kemana. Biasanya bisa nih. Cabut colok nggak Iya, iya, beres-beres nggak kelar. juga. Iya gitu. Nah makanya harus komplit, lalu belajar akademisnya. Kalau bisa ada. Di sekolah, maksudnya nggak harus sekolah ya. Lu belajar di YouTube, di internet sekarang kan Banyak banget. banyak iya. banget dan nggak harus bayar juga gitu loh. Belajar yang teori, praktek, sama ikut seminar lah buat update teknologi. Ya, komplit. Dan lu udah melakukan ketiga itu saat nih Udah. peralihan analog ke digital? Sampai sekarang juga kalau ada seminar gue masih suka ikut training atau apa gitu. Gue penasaran deh, yang Yamaha itu sponsorin lu buat ke Tokyo Tokyo School of Music. Tokyo School of Music, nggak belajar musik? Itu gurunya datengin kemari. Oh kemari. Tapi lu pernah ke sana kan? Kalau gue ke Jepang tuh bukan belajar buat sekolah. Oh bukan buat sekolah, cuman liburan aja. Liburan doang. Oh yang gue masih inget banget nih. Gue pas diajarin sama guru yang dari Jepang itu tuh pertama kali itu bukan megang mixer, bukan. Lu disuruh ngelipet kabel. Iya suruh gulungin Gulung kabel, iya. Mending lu kabel roll kayak XLR gini ya, kayak gini nih. Ya ini Ini yang gede, Yang gede. aja. Wah lebih gede lagi itu kayak kabel apa ya mana? itu kabel ini apa? Snake cable orang bilangnya. Snake cable, ya betul yang gede-gede gitu tebal. kan. Jadi itu pondasinya dulu tuh. Lu Ah, gulung dulu sebenarnya yang bener. kayaknya dia melonco gue aja sih sebetulnya. Jadi ada di belahan dunia Gini, manapun itu. bagus ya. One more kan. One more, there's Abis itu ntar gue suruh one gitu. more. Namanya Mr. Miyagi bukan? Iya kayak karate dari situ gue. Kenapa sih referensi kita ke 90s semua? Glory of Love itu kan soundtracknya. Peter Cetera ya. Iya Peter Cetera. Kenapa jadi ke situ? Iya tapi itu kan maksud gue, oh ternyata lu di sponsorinnya tuh guru dari Yamaha Jepang dibawa ke sini. Nah, orang Jepang sana lah nggak tahu yang nyari orang Yamaha gitu. Iya tapi pasti guru dong. Iya pasti guru lah. Guru Ya, itu. masa tukang cilok sono. Iya makanya kan. Bang dagang ramen di mana bang? Iya sih. Do you like takoyaki? I can make one for you. Dia tuh Namanya siapa man? anjis. Ya, keren kan pertanyaan gue? Aduh. Nanti Kurang gue keren cari ya. apa? Nanti gue cari. Aduh namanya siapa ya? Tapi dia. Ntar kalau gue ketemu dia show apa di podcast ini gue kasih tahu. Oh Ntar iya. gue komen lah. Nanti Glenn, nanti kita langsung taruh aja ya di sini biar Norman nanti nonton podcastnya dia bisa lihat deh tuh di mana. Taruh sini, set gitu. Aman. Mr. Miyagi. Jadi lu diajarin gini-gini dong kalau bisa Miyagi. Suruh copot baju kan, sorry gitu. Jaket pakai lagi Iya, gitu. Astaga. Oke, berarti Sama suruh guru kabel juga kan, sama aja iya sebetulnya. bener. Emang orang- itu pondasinya harus itu dulu, pelonco Orang dulu. Jepang begitu. Oke. Nah ini gue ngelihatnya setelah perkembangan teknologi tadi pagi gue nonton di Instagram ada yang lewat gitu reels. Dia itu AI. Jadi AI-nya tuh dia di layar besar itu. Nih dia lagi seminar. Dia lagi meluncurkan AI. Gue lupa namanya apa. Jadi pas dia lagi ngomong kayak kita gini, di belakang tuh ada suara klakson gede banget. Nah teknologi ini akhirnya bisa ngepecah kayak si Kayak spectral layer ya maksudnya. iya betul. Nah dia langsung pecah.
gitu kayak si aduh gue lupa yang kita buat Moses, ya apa Moses, betul Moises itulah. itu kan itu langsung bisa pecah kan tanpa kita itu kan pasti ada part of AI-nya gitu Iya, walaupun sebenarnya ngebeda frekuensi aja gitu ya. Itu bisa langsung very clear man. Jadi Iya, suara klaksonnya hilang segala macem. Nah gue nggak tahu nih kalau di dunia live sound AI ini udah kepake apa belum? Kalau yang lo maksud AI itu kayak gitu, udah. Udah. Kalau untuk ngilangin noise gitu ya, Tapi post pro enggak, lagi live. Jadi ada promosi dikit boleh? Di Oh, boleh mixer lah. Yamaha terbaru gitu. Enggak, tadi ada satu si produknya si Yamaha itu konsol mixernya dia itu ada plugins namanya Dance tulisannya, nggak tahu lo mau sebutnya apalah. Nah dia itu bisa bantuin kita nge-reduce background noise. Jadi lu Sorry, ini di dalam mixernya berarti. dalam mixer ya. Oke. Mixer. Jadi gue pakai tuh pertama kali benar-benar gue pakai tuh waktu konser Noah di Zep Kuala Lumpur. Hmm. Jadi lu cobain pakai ini. Jadi misalnya nih kalau kita nyanyi di sini kan mic ini selain capture suara gua nih juga capture suara band di belakang kan. Kalau misalnya band belakangnya kenceng, jadi masuk sini kan suara gua sama suara bising tadi kan. Masuk. Nah fader vokalnya dinaikin akan Tambah masuk noise-nya. bisik suara yang bising itu juga makin naik kan. Nah jadi suruh bandnya main, terus kita pencet tombol learn. Mm-mm. Dia akan baca noise-nya begini, begitu kita nyanyi di sini yang tadi udah dikategorin sebagai noise dihilangin gitu loh. Wow. Tapi dia harus ngedetect dulu Kita awalnya. dulu learn. Tapi kan ya udah bandnya main kan vokalis nggak langsung tiba-tiba nyanyi juga kan, dia intro Oh, misalnya. secepat itu. Cepet. Gile. Seconds lah hitungannya. Wow. Gitu. Itu ngebantu banget dong ya. Ya ngebantu banget lah. Cuma kalau Biasanya kalau nggak pakai AI itu pakai apa? Apa pakai gate? Apa ya gabungan-gabungan? gate bisa, expander bisa, cuma ya ini lebih rapi lah. Expander. Ya expander. Bawa mobil. Man, pokoknya sebentar nih ada Gue mau noise-nya pakai gede banget. expander dulu. Tapi emang namanya expander ya. Nama expander. Gue kira limiter gitu-gitu, enggak ya? Ya modelnya kayak begitu, expander sama gate lah. Cuma agak kaku kan. Shocknya Iya, enak. iya. Jadi enak Innova lama gitu ya. Karena irit. Ya gitu deh pokoknya. Tapi udah ada gitu. Ngobrol Bahkan apa sih ini? di mixer si Yamaha juga itu dia bahkan udah bisa ngasih suggestion. Ini misalnya nama dia denger instrumen dah kick gitu misalnya. Dia kan kasih suggestion ini namanya kick, ini snare. Oh di penamaannya? Iya di langsung? labelingnya ya bisa. Langsung bisa ngedetect dari suara? Iya. Ya gitu. Gila. Lama-lama nggak ada kerjaannya gue. Enggak maksudnya. Diam aja. Kalau di studio lebih kejam lagi sih. Oh iya. Di Kalau studio iya, kan iya. iya orang nggak bisa nyanyi Bisa sekarang, nyanyi, iya kan? Itu kan sebetulnya kan udah kecanggihan teknologi lah. Iya. Ya itu salah satu kenapa gue di live, sorry bro. Itu gara-gara, ya menurut gue kalau di studio itu terlalu banyak manipulasi sih. Iya. Karena- Walaupun memang dibutuhkan juga Iya, ya. cuma kan ujung-ujungnya tuh, misalnya gue di dua dunia gitu ya, di live juga, di studio juga. Misalnya ada orang nggak bisa nyanyi, kita bikin jadi bagus, jadi bisa nyanyi, seolah-olah seolah-olah bisa nyanyi di studio. Pas di live sound. Pas di live kan diminta pertanggungjawabannya secara beneran kan. Kan yang mixing gue juga ya. Yang repot gue juga nantinya gitu. Iya. Kan di situ nggak ada auto pitch. Ya? nggak Iya. ada melodan. Kecuali lu pakai efek di ada Iya. lewat itu dulu tapi ya kan gitulah. gue tahu banget nih Norman kalau kayak begini. Udah lah nyanyi aja, belajar nyanyi aja lah. nyanyi aja. Gitu, Yang paling bener itu basicnya Iyalah. dulu kan. Lu kan penyanyi Belum gitu. kabel dulu. Iya. Lu baru deh tuh jadi sound engineer gitu ya. Gitu. Menarik sih. Karena gua nggak tahu kalau ada sampai segitunya nih sekarang si mixer gitu. Nah terkait dengan tadi lu bilang lu pengetahuan tentang mixer kan pasti udah bejibun lah ya. Ya lumayan lah. Dan sekarang lu sampai akhirnya dari sound engineer sampai lu akhirnya kalau nggak salah beberapa tahun lalu lu sempet buat rental sound. Ya Benar sempat. ya. Terus akhirnya sekarang setelah pandemi gue pernah pakai jasa lo ya. Iya. Iya waktu itu. Dan keren banget man waktu itu. Terus abis itu lu buatlah ini Suara Nusantara. Nah teman-teman kalau misalnya mau lihat ini logonya yang lagi dipakai sama Norman.
Suara Nusantara. Tadi si Mario bilang daftarkan ke Haki. Nah terus abis itu gue lihat ternyata lu berkembang dari profesional audio pun juga dengan manajemen cash flow yang baik ya pastinya ya. Lo akhirnya investing di rental sound. Ya, Lu boleh bisa bilang dibilang itu. lu Iya business ya. owner, lu sendirian lo. Iya ya, Ya kan? sendirian. Lu sendirian, lu bikin, lu udah punya gudang, gue udah pernah ke gudang lu, terus lu juga gue lihat ternyata spesifikasi soundnya juga udah premium. Ya lumayan lah. Ya premium lah, gue bilang lah, nggak ya. Ya tapi maksudnya bukan yang buat big concert yang gimana banget gitu ya. Betul. Tapi untuk Cuma pemakaian, brandnya tanggung jawab lah, brand bertanggung jawab gitu loh. nah itu kenapa man? Apakah lu emang punya referensi itu, lu maunya itu untuk market tertentu atau gimana? Jadi kan gue nyebut mereknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Jadi merek yang gue pakai itu kan Nexo. Jadi dulu sering orang nanya gitu, man lu kenapa sih? Kenapa belinya Nexo sih? Gue bilang soalnya nama gue Norman, motor gue Nmax. Jadi depannya N. Nama anak NN juga ya. Nggak buat bercanda, cuma Iya. ini sih intinya tuh waktu itu kan gue deket banget sama Yamaha. Nah Nexo itu part of Yamaha gitu loh. Oke. Jadi di luar barangnya itu emang bagus. Gue punya apa ya privilege lah, lebih gampang gitu. Kalau mau dibilang kayak ordal gitulah. Iya. Kalau ada apa-apa tuh gue enak gitu. Tapi lu emang part of Yamaha kan? Sekarang itu gue jadi apa ya? Ibaratnya, singkatannya gue lupa. Lihat di sini ya. Oke. Silakan lihat dulu. Tapi di SAE itu lu adalah dosen. Ya masih ngajar. Dosennya ini apa aja berarti? Live sound? Gue cuma ngajar live sound doang. Live sound aja. Live sound doang. Oke. Gitu. Jadi Norman nih yang terakhir ketemu di Yamaha Gatot Subroto tuh kita makan Indomie itu ya. Itu Udah lama banget itu berarti. udah lama banget. Oh ini namanya Pandemi. Yamaha Certified Technical Specialist. Yamaha Certified Technical Specialist berarti Kayak special agent gitu. asik. Lo double O berapa berarti? Iya itu berarti lo spesialisasi hanya di kegiatan teknisnya gitu apa Iya gimana? technical aja. Jadi kayak speaker dia, mixer dia gitu-gitulah. Bukan non musical instrumen ya. Jadi kalau Iya, non-musical. Mas suling saya bocor gitu nggak bisa betulin gitu, nggak bisa gue. Jangan ke Norman kalau itu. Ke gue ke tambal ban. Nah, itu berarti lo diakui di Jepang dan di Indonesia. Ini sih kayaknya dari YMID-nya Yamaha Musik Indonesia Oh, Distributors di ya Indonesia mungkin. aja gitu. Jadi berarti lo waktu yang orang Tokyo itu datang ke sini, orang Tokyo, orang Jepang itu datang ke sini, gua yakin lo masih lupa namanya. Siapa? Ya tahu kan sih yang orang audio. Iya, yang dari Jepang itu kan, yang ngajarin lo itu untuk gunanya. yang guru Koze siapa inget gue? Akhirnya. Koze lupa gue nama pak belakangnya. Cuma itulah. Gue kan panggilnya Koze Sang aja. Koze apa Kazu? Koze Sang. Nah itu mungkin setelah itu lo baru dapat gelar ini di Yamaha. Jadi gue di Yamaha tuh waktu selesai belajar itu, Yamaha tuh sempat bikin sekolah audio sebetulnya. Tapi cuma sebentar, nggak tahu kenapa itunya. Oke. Jadi gue tuh disekolahin buat ngajar di Yamaha. Oh, untuk ngajar tadinya itu, bukan buat si apa tadi ya gelarnya? Enggak, yang itu baru. Oh, ini baru. Ini baru. Baru kapan nih? Tahun ini. Oh, dan berarti lu masih di dalam Yamahanya dong berarti. Jadi kan dulu kan itu. Jadi dulu itu apa ya? Hubungan gue sama Yamaha itu yang di awal tuh itu sebagai pengajar. Di sekolahnya namanya Yamaha Sound Engineering Course. Keren ya. Itu ya. Terus abis itu gue sempat jadi produk spesialis. Iya, gue tahu. Nah sekarang jadi apa tadi namanya? Kita baca lagi. Bacanya nggak gini. Sekarang namanya technical specialist. Gini bacanya. Kalau dulu tuh Yamaha Technical Specialist. Certified Technical Specialist. Certified Technical Specialist. Oke. Yamaha Certified Technical Specialist. Gitu. Biar gue hafal nanti ketemu lo, jadi gue bisa nyebutin langsung. Panjang banget ya.
Gitulah. Ya berarti sekarang lo kan selain di Yamaha lo juga punya brand ya. Suara Nusantara gitu ya. Nah, Suara Nusantara nih gua nggak tahu nih beda banget cash flow yang dimana lo buat pribadi dan bisnis itu kan nggak bisa kecampur sebenarnya. Iya. Nah, terus sekarang lo punya aset. Hmm. Pasti ada depresiasinya juga pastinya kan. Nah, gua nggak tahu nih, gua tahu lo orangnya sangat detail. Nah, gua nggak tahu nih apakah memang dengan banyaknya rental sound yang ada di Indo, apakah ini sangat menjanjikan atau enggak buat lo ya? Enggak, kita nggak ngebandingin sama orang lain gitu. Itu gimana man dengan persaingan seketat ini man? Kalau gue sih company gue tuh orang banyak yang bilang lu terlalu idealis lah company lu. Oh oke. Gue pernah juga kan ikut as a, apa ya, waktu ditawarinnya sih boardnya lah. Cuma nggak ketemu pace-nya mungkin. Iya, iya. Sama visinya mungkin kurang ini. Ya gue mundur. Oke. Di company gue ini sendiri yang sendiri gue punya kan, jadi ya terserah gue gitu loh. Sebentar nih, company gue sendiri apa company sendiri gue punya? Company lu punya apa? Bisa Jadi ada gue dua. bisa bukan semena-mena sih, cuma maksudnya kalau misalnya gue bilang ini kerjaannya masuk akal, bisa dikerjakan dan hasilnya gue jamin bisa bagus, itu gue ambil. Nah tapi itu berpengaruh sama cash flow nggak sebenarnya? Banget. Sampai gue nggak bilang secara finansial company gue ini bagus, enggak juga. Ini mah project idealis gue sih sebetulnya, Oh, oke. gitu. Yang Bisa tuh ya? bisa sih, Kok- bisa ikat pinggang kenceng lagi, Iya, tambah iya, kenceng iya. ya. Maksudnya tapi makanya kalau misalnya lu nanya apakah Menjanjikan? menjanjikan, gue ngejalanin ini karena gue suka bidangnya sih. Oh, Tapi jadi tidak terasa berat juga? nggak kerasa berat. Jadi kalau misalnya lo ngejalanin hal yang lo seneng kan pasti sesenang hati gitu ya, otomatis ya happy gitu. Jadi mungkin kayak gini deh. Buat beberapa orang yang gue lihat rutin gawe kantor gitu, office hour, weekdays stress, weekend freak out party gila-gilaan. Kalau kayak gue kan gue hobi mixing, gue hobi audio lah misalnya gitu. Jadi kerjaan gue hobi gitu. Jadi ya gue nggak butuh outlet lain gitu untuk mengeluarkan kegilaan gue yang gara-gara gue stres gue jadi mabok apa segala macam. Ya mau mabok pas panggung aja gitu sekalian. Iya, gitu. iya. Ya jadi mungkin Tapi gimana dari kacamata finansial lah ya? secara finansial sih Suara Nusantaranya nih? nggak terlalu bagus sih. Tapi gue nggak nombok ya maksudnya ya. Maksud rugi nggak. Cuma gue juga bukan orang yang bagus di marketing sih menurut gue. Jadi mungkin ya itu gue bilang idealis. Sering ketemu misalnya begini nih, Mas mau sewa sound buat begini. Oh ya udah, boleh minta layoutnya nggak? Coverage areanya berapa gitu misalnya. Terus boleh minta input listnya, maksudnya backline listnya yang lo butuh apa-apa aja. Ini gue jadi pengen nanya, sorry gue kalau orang ingin sewa sound system berarti yang harus di-provide apa aja berarti? Tadi kan lo Informasinya bilang tuh coverage area informasinya. ya, coveragenya yang jadi misalnya yang mau di cover tuh segede mana? Indoor Misalnya atau outdoor gitu indoor atau outdoor. Misalnya gini, let's say ukurannya itu 15 kali 30, kan persegi panjang gitu ya. Ya. Nah, dia nggak ngasih orientasinya aja, itu udah bikin bingung. Misalnya kalau misalnya, Orientasi apa Gan? maksudnya melebar apa memanjang? Oh iya. Kalau melebar, berarti kan gue harus ngasih main di sini, terus mungkin ada outfield speakernya gitu. Iya, side field atau enggak? Tapi kan buat ke dalam ini kan buat penonton. Kalau nonton, Kan oke. karena ngelebar gitu kan. Nah, kalau dia memanjang, mungkin gue hanya pakai ini aja cukup gitu loh, selama throw-nya cukup. Nah, kadang-kadang mereka juga nggak ada informasi kayak gitu loh. Oh, oke. Jadi Jadi mungkin perspektif ruangan, besaran ruangan. besaran ruangan, terus kayak targetnya kamu mau seberapa kencang. Nah itu gimana? Maksudnya kan untuk orang-orang yang general nggak tahu tentang sound system, Biasanya kalau artis itu di technical ridersnya mereka ada minta berapa dB. oh jadi lo spesifik hanya untuk penyewaan ini ya, maksudnya event musik gitu ya? Enggak juga. Oh enggak juga? Enggak, tapi kalau misalnya yang
kalau mereka nggak mengerti yang hal teknikal gitu, biasanya gue nanya kontennya apa sih mas acaranya, misalnya buat apa namanya conference atau buat wedding atau buat apa, nanti kira-kira seginilah butuhnya. Kita udah bisa nakar. Cuma kalau artis kan kita harus turutin Iya, ridersnya, iya. gitu. Ada technical ridersnya juga Iya. yang harus dipenuhi ya. Nah kadang-kadang tuh udah gampang mas, majuin aja ini dulu. Gue tuh rewel, buat beberapa orang, gue tuh orangnya rewel. Tapi sebetulnya yang gue kejar itu adalah supaya gue bisa mengefisiensi barang yang akan dipakai, jadi harganya murah. Lu bayar sesuai itu daripada Iya, udah dan masukin kepake aja dulu, semua iya kepake gitu. semua gitu. Jadi ngajarin, sebenarnya gue ngajarin klien atau calon klien gue itu buat pinter. Iya, edukasi lah ya. Iya, cuma kadang-kadang orang nggak mau gitu dan bilang gue rewel. Nah, kalau ketemu orang kayak begitu, biasanya daripada ujungnya nggak enak, gue akan nolak kerjaannya. Oh iya? Iya. Makanya itu gue bilang kalau Kayaknya jangan ngubungin lo langsung ya sebenarnya ya. Maksudnya harus ada orang di bawah lo dulu gitu. Maksudnya mungkin biar salesnya tetap ada gitu. Iya. Misalkan. Nah ini berarti ini gue mengerti sih bagaimana peran lo sebenarnya tuh pengennya agar harga yang ditawarkan itu tidak menciderai finansial si kliennya ya kan juga. kita ngajarin supaya tepat guna aja kan. Iya. Dan kayak waktu itu kita sama sih, kami pernah bekerja sama dalam satu event di mana gue pegang acara nonton bareng Itu pertandingan ya, Belanda Eindhoven dan ya? Kolombia. Eindhoven ya? Bukan ya? Bukan, pertandingan Belanda dan Belandanya, Kolombia Piala iya, Dunia iya, 2022. Terus ada musiknya juga. Iya, iya. Terus kita pakai soundnya pakai Norman gitu. Dan di situ Norman menanyakan areanya di mana. Satu, pindah area tuh H-3. Iya. H-7 sorry. Lupa sih gue. Tapi Di gue GBK, ingat di ya, gue GBK ingat kita. itunya. Sorry, di area GBK. Nah itu gue Norman saat pindah itu gue menginfokan lagi pada akhirnya kita pindah ke sini besaran waktu itu di Panahan. Waktu itu gue nggak bisa ngitung lagi nih, tapi kasarnya segini, panggungnya segini, dan lo kayak oke, berarti lo butuhnya ini, tapi nggak bisa kurangin karena nggak bisa seperti yang biasa karena kan sebelumnya di utara kalau nggak salah dan itu pendek. Lo Gue bilangnya lupa, tapi ada perubahan emang gue ingat. perubahan, tapi lo ngasih bonus tuh karena ke teman kan. Iya, Jadi iya. lo ngasih bonus, udah akhirnya all settled, everybody's happy. Dari pihak dari KNVB, dari PSSI Belanda juga seneng banget. Nah itu tuh maksudnya, itu makanya gunanya untuk edukasi itu sebenarnya ya. Jadi Iya. kalau harga yang dikeluarkan gak terlalu besar dan efektif, semuanya terpakai gitu ya maksudnya ya. Iya, ya biar kliennya juga kan, ya mungkin gue mungkin nantinya gue dimusuhin juga kali sama vendor yang lain ya, karena klien jadi pinter gitu. Mungkin juga karena kan Iya, tapi berangkatnya tahu ya. dari si idealis ini kan. Iya, makanya gue bilang kalau buat gue rental company ini profit, cuma buat gue nggak segitunya gitu loh. Oke, tapi ini udah berapa tahun sih? Jadi dulu kan gue sempat ada yang bantu gue, cuma sekarang udah pecah gitu Ya, lah. Kalau ini sendiri tuh dari 2000 berapa ya? 2022 kan gue udah pakai 2020 berarti 2021. Pas COVID lah ya pecahnya tuh. 2021. Mungkin ya, udah segitu-gituan lah, 2020, 2021. Karena 2022 dan 2023 kita bekerja sama kan, Iya, dua iya. kali itu. Nah itu berarti udah 3 tahun belakangan ini gimana lo ngejaga profit bisnisnya berarti? Ya kalau kerjaan mah ada aja. Cuma karena gue punya operasionalnya nggak Oh aman. aman, Oke. aman. Costnya aman tuh. Kosnya aman. Mantap juga dong berarti. Jadi Dan itu lo udah perhitungkan sebelumnya? ya emang nggak ya, merhitungkan iya, cuma iya nggak ya, yakin nggak ya, coba jalanin dulu aja deh gitu. Oh. Fine aja so far sih. Tapi gue yakin lu pasti ada catatan-catatan Ada, tersendiri catatan sih ada. Oh, Cuma iya. maksudnya, aduh kecebur nggak ya gitu. Tapi enggak tuh. Untungnya ya. Berarti ini 2026 lu ada target gak sih? Gue gak tahu deh. Kalau misalkan setiap perusahaan kan ada target tuh, misalnya setahun kita profit segini ya gitu. Gue itu nggak pernah ada target sih, jujur-jujuran aja. Lebih ke tahun depan kayak nyobain speaker baru enak nih, gitu. Jadi Balik lagi karena hobi. Iya. Oke. Gue kan bukan orang marketing, bukan orang finance juga gitu loh. Ini mah karena gue seneng gitu. Jadi jalanin apa yang gue seneng gitu.
Oke. Tapi untungnya sih nggak pernah rugi sih. Amit-amit jangan sampai gitu ya. Iya, iya. Maksudnya jangan ada sampai aja gitu, nggak gede, cuma ada aja lah gitu. Iya, iya. Karena emang seneng. Berarti itu sebenarnya mindsetnya adalah karena lo hobi dan menyenangkan. Jadi Gini, gue tuh orang yang cuma ngerti audio sebetulnya. Yang gue lumayan dalam tuh cuma di audio atau ya musik lah ya. enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga makanan, film. Ya tapi gue bisa cari duit dari Oh situ iya, lah, ya dari kan. situ. Nah, gue ngerti cuma audio doang. Tapi gue bisa make money dari misalnya gue punya rental sebagai jasa tenaga ahli. Ya. Terus gue ngajar, kan out itu banyak sebetulnya. Jadi yang penting kan nggak peduli berapa banyak yang lu ngerti, yang orang lihat kan keluarnya berapa gitu. Jadi masih ibaratnya kayak gini ya, lu baca 5 buku, tapi yang lu lakuin cuma setengah buku gitu. Mendingan lu baca 1 buku, tapi implementasinya banyak kan? Iya. Gitu. Itu mindsetnya tuh. Iya Itu bener banget, bener. belajar 1 aja tapi dalemin gitu. Kalau mau jadi tukang mie juga nggak apa-apa kan, kenapa emang? Jadi paling enak lah gitu. Jadi setidaknya lo udah di audio dan lo tahu outputnya apa aja dan lo make the best of it gitu ya. Iya kira-kira kayak COVID ini lagi nggak jalan ya bikinin, tapi mesti relate ke audio juga kan gitu. Iya. Jadi mindset lu sebenarnya apa man? Kalau misalkan buat itu kan kalau gua ngeliat ya dari simplicity lu, sebenarnya tapi walaupun simple tapi impactnya tuh bagus menurut gua ya. Ke rata gitu kayak tadi lo mau jasa tenaga ahli kah, ngajar kah atau Sedot tinja bisa. Badut sulap. Iya. Tukang remi itu maksud gue kan itu berasal dari satu visi di mana lo pas lagi berenang sebisa mungkin lo sampai paling dalam lah gitu untuk melihat keseluruhan itu gitu dan mungkin paling jauh juga gitu ya. Nah gue nggak tahu nih sebenarnya di dalam bisnis lo tuh punya mindset atau enggak? Maksudnya ini mindset bisnis gue gitu atau enggak sih gue jalanin dari apa yang gue tahu gitu. So far sih gitu ya, go with the flow aja Go with gitu. the flow. Tapi ya maksudnya kita kasih pagar juga sih. Maksudnya kan orang pasti punya sense kalau misalnya oh ini kayaknya gue naluri lah ya. Iya. Ini kayaknya gue bakal kecebur di sini nih. Nah resiko-resiko itu loh kita bentengin lah. Oh oke. Tetep lah kayak gitu. Maksudnya kita nggak terjun bebas juga. Nggak terobos juga. Enggak lah, gitu nggak ya. berani. Oke. Nggak berani. Dan sejauh ini oke ya buat bisnis. Untungnya sih nggak keceblos sih. Nggak pernah keceblos sampai Ya, sekarang. berarti secara tidak langsung ya kalau gue ya ngelihatnya kayak lu sebenarnya di alam bawah sadar lu udah ada strategi itu yang ngejagain koridornya. Ya. Gitu. Cuman lu Gue nggak tahu nyebutnya apa. Ya. gitu ya. Atau mungkin Itu ditranslate ke dunia bisnis atau bisnis finance seperti apa kayak gitu. gimana. Oh, iya. Tapi gokil juga sih dengan dengan begitu profitnya tetap terjaga sih. gila juga. Ada. Nggak banyak, cuma maksudnya tapi gue nggak ada loss gitu loh. Kan barang gue udah beres semua, udah lunas gitu maksudnya kan. Gue yakin sih, tapi kalau misalkan lo ketemu tim marketing yang pas gitu, mungkin lo dan mungkin ketemu tim financial yang pas gitu, dia bisa melihat bahwa Mas Norman, kok Norman ini kalau misalkan dalam waktu jenjang setahun dengan begini lo bisa dapat profit segini, lo bisa dapat share segini gitu, mungkin ya. Bisa aja, bisa. Ya berarti itu kan berarti membentuk tim gitu ya. Bisa. Sebenarnya gue pengen banget sih punya begitu. Cuma gue takutnya nanti yang dari pengalaman gue itu kan marketing sales itu sering banget tabrakan sama orang produksi. Oh iya. Finance apa lagi? Iya gitulah. Jadi lo nggak mau menciderai itu ya? ya jangan sampai lah gitu ya. Ya tapi kalau misalnya bisa kerja sama dengan baik ya kenapa enggak gitu loh. Iya. Ya kan? Ya kan duitnya lebih banyak juga. Gue minum ya. Ya silakan. Thank you banget Man udah sharing perjalanan hidup lo dan bisnis lo di Dose Creative Channels. Semoga bisa menjadi apa ya, acuan Bermanfaat dan faedah. Wah itu dia nakalan lagi gue ngomongnya dia bermanfaat dan faedah. Nah itu dia tuh dari lo yang tadi ya nggak sengaja kecebur sampai akhirnya lo ke istana buat
megang the power of mute atau enggak tuh di presiden tuh ya. Itu tuh sampai segitu tuh perjalanannya. Jadi sekali lagi terima kasih Dozers. Kalau misalkan ada komen langsung aja tinggalkan komen. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Saya Junior Sumantri dan ada siapakah? Norman Hajadi. Yes. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Doze out.